Pemirsa, siklus penanggulangan bencana meliputi 4 tahapan. Pertama, pencegahan dan mitigasi, selanjutnya kesiapsiagaan, tahap tanggap darurat, dan yang terakhir adalah tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Lalu bagaimana upaya mitigasi yang bisa dilakukan masyarakat di tengah tingginya potensi bencana terjadi di Indonesia? Dan apa upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk bisa meminimalisir dampak bencana? Kita sudah terhubung bersama dengan jurnalis senior Kebencanaan Metro TV ada Prihadi. Selamat pagi, Mas Prihadi. Pada Sabtu kemarin terjadi gempa di Garut yang terasa sampai dengan ke Jabodetabek ya. Dan bencana ini pun mengingatkan kita terkait dengan kewaspadaan bencana. Apa prioritas utama dalam memitigasi bencana gempa, Mas? Ya, di antara sekian bencana yang terjadi di Indonesia atau yang kita alami, mungkin bencana gempa bumi yang sulit bisa diprediksi. Selain ya bencana hidrometeorologi bahwa sudah ada tanda-tandanya terkait dengan curah hujan yang tinggi atau curah hujan yang sudah kurang seperti itu. Nah, sebenarnya kan di Indonesia sendiri kalau kita bicara soal gempa bumi, hal yang perlu diawali mitigasi itu adalah bagaimana kita mengenal daerah kita sendiri. Kalau di Indonesia itu bicara soal gempa berarti bicara soal sesar. Bicara soal sesar berarti ada sekitar 295 sesar aktif yang mungkin sekarang ini sudah bertambah. Terakhir sudah diidentifikasi lagi sesar baru yang mengakibatkan gempa di Bawean. Yang sebelumnya juga ada sesar Cugenang yang di tahun 2022 akhir Desember. Nah, dari sesar-sesar yang sudah diidentifikasi itulah kemudian bisa dilakukan langkah mitigasi berupa mitigasi struktural dan juga mitigasi non struktural. Bicara soal mitigasi non struktural, berarti kita bisa bicara soal bagaimana kemudian masyarakat dididik atau bisa diadvokasi lokasinya itu mereka tinggal beresiko enggak. Kalau kita bicara soal gempa lagi, berarti kita bicara soal Jakarta yang kemarin sempat sempat ramai dilalui oleh sesar ini. Maka ketika kita sadar bahwa kalau kita tinggal di dekat sesar atau di sumber-sumber bencana lainnya, maka kita juga harus identifikasi, memperkuat, menambah kapasitas diri kita. Bahwa ingat, rumusnya adalah jika ada resiko, ya resiko atau resiko atau ancaman, maka yang harus diperkuat adalah kapasitas kita sebagai masyarakat untuk mengurangi resiko itu sendiri. Jadi bicara soal gempa, maka yang paling kita bisa tekankan adalah bagaimana membangun konstruksi rumah yang tahan gempa seperti itu. Kalau di kota-kota besar mungkin bisa ya, tapi kan kondisi bencana ini nggak harus di stressing dan tidak melulu seperti terjadi di kota-kota besar. Kemarin lah kayak misalkan di Garut, rumah-rumah kebanyakan kan rumah-rumah tua, rumah-rumah penduduk yang mungkin untuk membangun rumah dan gempa saja juga cukup PR dan berbiaya tinggi seperti itu. Tapi mau nggak mau kan mereka masih harus berpikir bahwa kedepannya akan seperti apa. Jangan sampai kemudian gempa-gempa ini akan terus terjadi, mereka bangun rumah, kemudian juga rumahnya rusak karena gempa, seperti itu. Paling tidak, semua masyarakat di Indonesia masih harus sadar bahwa kita ini selalu terjadi bencana. Bercermin dari Garut, tidak hanya terjadi pada tanggal 27 ya, 27 malam, 1 malam. 2 hari sebelumnya kan di tanggal 25 juga ada bencana tanah longsor dan 3 warga tewas di Banjarwangi seperti itu. Hal-hal ini tidak terduga sepertinya, tapi memang yang paling kita harus sadari sebagai masyarakat ya, sebagai masyarakat dulu, karena yang paling menderita paling awal adalah masyarakat adalah meningkatkan kapasitas kita, sadar bahwa saya tinggal di kawasan yang berpotensi bencana, maka harus ada yang saya lakukan. Nggak hanya sekedar warga yang tinggal di lereng perbukitan, tapi juga di pantai ataupun juga di kota seperti itu. Ya, Mas Prihadi, kita sering mendengar ya bahwa Indonesia ini berada di zona megatrust. Apa sebetulnya makna dari Indonesia terletak di zona megatrust dan pengaruhnya pada risiko kebencanaan gempa yang terjadi di Indonesia? Ya, bukti saintis dan bukti dari para peneliti ini bisa selalu menjadi rujukan bagi pemerintah untuk mengantisipasi bencana-bencana yang akan terjadi. Itu. Bu Dwi Korita, teman-teman dari BMKG sudah mengingatkan bahwa potensi megatrust di pesisir Pulau Jawa
dari Sumatera Utara, Sumatera sampai dengan Timur Jawa itu kan ada beberapa seksi gitu kan, seksi megatrust. Ini bukan hanya sekedar ancaman sih sebenarnya, tapi kita juga masih harus waspada. Kalau pemerintah sendiri sebenarnya sudah melakukan antisipasi kawasan rawan bencana di pantai, masyarakat ini bisa membuka informasi ini. Saya tinggal di pantai itu masuk zona mana? Zona merah, kuning atau hijau. Dan ketika sudah diketahui kalau saya berada di zona merah, berarti harus langkah antisipasinya harus jadi lebih ditingkatkan, kapasitasnya masih harus ditingkatkan. Harus rajin-rajin melakukan drilling atau latihan antisipasi tsunami. Terus tahu posko-posko atau titik-titik aman ketika tsunami terjadi. Ingat, kita tidak akan pernah tahu sebenarnya tsunami itu terjadi kapan. Tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kemudian menginventarisir permasalahan-permasalahan kita, mencari apa ya, kelemahan-kelemahan kita agar kemudian langkah-langkah mitigasi itu di saat dibutuhkan itu kita sudah melalui insting. Ingat, mitigasi itu adalah investasi jangka panjang yang nggak bisa kemudian kita makan cabai langsung pedas. Mitigasi itu mesti harus dilakukan tiap hari agar kemudian menimbulkan insting cara menyelamatkan diri. Bencana itu tidak akan pernah terjadi dan kita tidak akan pernah tahu. Mungkin bisa terjadi sama kita, tapi bisa juga terjadi sama anak. Jangan sampai kemudian ketika kita sebagai generasi yang sekarang mungkin Presiden Joko Widodo telah melakukan memberikan legacy terkait dengan rencana penanggulangan bencana 2045 gitu kan. Jangan sampai kemudian legacy-legacy ini dianggap sebagai angin lalu. Ini sebagai modal kita buat anak cucu kita. Jangan sampai kemudian kita jadi generasi berdosa membiarkan anak cucu kita tuh terdampak oleh bencana tsunami. Jangan sampai kemudian data-data ilmuwan terkait dengan megatrust di pesisir selatan Pulau Jawa itu berlalu begitu saja. Ingat, sekali lagi mitigasi itu merupakan investasi jangka panjang. Kita masih harus terus drill, terus harus meningkatkan kapasitas kita sebagai masyarakat, terutama masyarakat di pesisir. Jangan sampai kemudian abai, jangan sampai kemudian kita menyalahkan pemerintah. Gimana nih mitigasi pemerintah segala macam? Pemerintah sudah memberikan begitu banyak pancing berupa daerah-daerah dengan teknologi-teknologi yang tinggi, kemudian juga telah melakukan pemetaan-pemetaan sesat segala macam, itu dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten bahkan masyarakat sendiri, terutama masyarakat pesisir. Seperti itu. Ya, Mas Priyadi, kalau kita lihat dalam tiap bencana pasti yang menjadi korban biasanya adalah permukiman yang rusak seperti itu. Nah, untuk melihat hal ini, bagaimana Anda bisa melihat upaya pemerintah ini sejauh ini untuk bisa memastikan agar keamanan baik itu dari fasilitas umum maupun permukiman warga khususnya di wilayah yang rawan bencana ini bisa benar-benar diperhatikan agar mitigasinya bisa maksimal di sana, Mas? Ya, jangan terlalu ngambil banyak provinsi ya. Nanti kita tinggal di Jakarta nih misalnya Febrian ya, Marcel. Di Jakarta itu sebenarnya yang kalau kita bicara soal bagaimana pemerintah assessment kualitas gedung-gedung yang ada di Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta itu sebenarnya sudah ada ya yang namanya Satgas Terpadu untuk mitigasi risiko bencana. Nah, mereka tuh dibentuk untuk kemudian mengassessment gedung-gedung mana nih yang rawan rawan gempa gitu kan, terdapat gempa. Dan itu juga ada programnya namanya kalau saya tidak lupa itu namanya Sidu Tagami. Nah, program-program ini mungkin juga bisa diimitasi oleh provinsi-provinsi yang lain. Bagaimana kemudian Pemprov DKI Jakarta melakukan langkah mitigasi, langkah pencegahan agar pada saat gempa terjadi itu dapat meminimalisir dampak yang terjadi. Memang baru di pertengahan tahun 2023 ya kalau saya tidak salah, tapi paling tidak ini juga harus kita apresiasi langkah-langkah dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan Satgas Terpadu mitigasi risiko bencana, terutama untuk mengassessment kualitas gedung. Yang PR-nya mungkin adalah yang perlu diprioritas ini gedung-gedung bertingkat apartemen atau sekolah. Itu yang juga harus dikawal nih kita sebagai media. Pemerintah provinsi sudah punya nih satgas soal mitigasi risiko gempa, tapi yang mau di stressing atau yang mau yang mau ditekankan diprioritaskan untuk diperiksa ini adalah gedung-gedung bertingkat atau gedung-gedung apartemen yang penghuninya 24 jam atau gedung sekolah yang merupakan aktivitas sosial seperti itu.
Kalau soal gedung-gedung bertingkat mungkin dari segi pembangunan, dari segi arsitektur sudah memikirkan soal dampak gempanya gitu kan. Tapi bagaimana dengan apartemen yang justru ditinggali selama 24 jam atau mungkin sekolah yang di apa ya diisi aktivitasnya oleh belajar mengajar seperti itu. Sekali lagi ini mungkin bisa juga ditiru oleh provinsi lain yang dilakukan oleh provinsi DKI Jakarta saat ini. Ya, Iya. Mas Prihadi, selain berbicara soal gempa, ya. kita juga ingin berbicara soal bencana hidrometeorologi karena BMKG kan memprediksi Ya. masih ada potensi cuaca ekstrim begitu walaupun sedang masa peralihan. Nah, terkait dengan bencana seperti banjir dan longsor, apa antisipasinya? Ya, tadi di awal saya mengatakan bahwa di antara bencana-bencana yang terjadi, bencana hidrometeorologi itu sebenarnya bencana yang amat sangat bisa diprediksi terjadinya kapan. Ya, kalau kita bicara soal provinsi yang ada di Indonesia, let's say kita bicara soal provinsi Jawa Barat aja lah, gitu kan, karena kasusnya baru terjadi, baru hangat gitu kan. Garut di tanggal 27 itu gempa. Di tanggal 25 itu terjadi tanah longsor di Banjarwangi, 3 warga meninggal dunia. Sebenarnya, Febrian sama Marcelina, Indonesia itu pemerintah itu sendiri sebenarnya sudah merancang indeks risiko bencana Indonesia. Tiap-tiap provinsi itu ada, dan mereka tuh tiap-tiap provinsi itu memiliki rankingnya sendiri-sendiri. Jawa Barat itu statusnya sedang. Nah, melihat dari data-data statistik, data-data geografis, ya Jawa Barat itu sebenarnya cukup unik. Karena kan kalau kita bisa melihat peta Jawa Barat itu di tengah itu ada pegunungan kan, pegunungan sampai di selatan. Kemudian di utaranya itu dataran rendah. Memiliki hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, kemudian juga dialiri 40 sungai, curah hujannya 2.000 sampai 4.000 mm per year, itu cukup beresiko. Nah, hal-hal data-data statistik itulah yang harus menjadi bekal buat pemerintah selanjutnya. Kita bisa beri contoh Jawa Barat. Kemarin Sumatera Barat, pesisir selatan juga banjir bandang seperti itu. Karena memang indeks risiko bencana mereka itu juga cukup sedang juga seperti itu kan. Ini bisa dilihat ya. Jadi mungkin ini bisa juga menjadi PR buat pemimpin-pemimpin selanjutnya yang di bulan November akan pilkada kayak gitu kan. Mungkin bisa stop untuk berantas korupsi 100 hari ke depan, proyek-proyek 100 hari ke depan. Yang harus mereka pelajari adalah saya masih harus paham betul indeks resiko bencana Indonesia di provinsi saya itu sendiri. Jangan sampai kemudian, ingat, bencana itu adalah menghambat pembangunan. Jangan sampai kemudian hanya cukup nyaman dengan dana siap pakai, kemudian bantuan-bantuan segala macam, tapi itu justru menghambat. Kita tiap tahun tuh selalu rugi soal berapa triliun untuk melakukan dana siap pakai atau tanggap darurat, pemenuhan kebutuhan masyarakat pada saat bencana. Paling tidak sekali lagi, konsentrasi politik di pilkada November ini bisa menjadi trigger agar kemudian pemimpin daerah bisa paham. Letak kelemahan saya adalah bencana. Maka saya masih harus paham betul tuh. Bulan Januari karakteristik bencana saya di Jawa Barat itu apa sih? Februari itu apa sih? Itu bisa dipelajari dan itu ada bukunya. Jangan sampai kemudian anggaran-anggaran pemerintah daerah itu hanya sekedar rutinitas bencana, menutupi kerugian bencana, menutupi kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana. Enggak, tapi paling tidak 100 hari program itu mereka masih harus belajar. Kalau perlu di training di BNPB, memahami betul indeks risiko bencana saya apa, kemudian apa yang masih harus saya tekankan, meningkatkan kapasitas masyarakat di daerah saya seperti apa. Jangan sampai kemudian sekali lagi, bencana itu menghambat pembangunan. Karena lagi-lagi, mengingat dari Rakernas kemarin di BNPB bahwa paling tidak itu ada hal-hal yang masih harus dipatuhi. 5 poin yang disampaikan oleh Wapres kemarin pada saat Rakernas BNPB di Bandung, meningkatkan kapasitas masyarakat itu sangat penting. Dan mengelola masyarakat itu juga sangat penting. Dan yang tidak kalah menjadi penting adalah jangan sampai kemudian dana-dana itu digunakan timpang tindih untuk melakukan sekedar pemberantasan atau
penanganan kebencanaan seperti itu. Ingat, kita masih ada tahun 2045 di mana Indonesia itu 100 tahun merdeka. Jangan sampai kemudian 100 tahun merdeka itu kita masih gagap terhadap bencana. Marcel, Febrian. Oke, diperlukan koordinasi bagi semua pihak ya untuk bisa meningkatkan kualitas dan juga kesadaran dari masyarakat kita dan juga pemerintah agar bisa memitigasi bencana dan menghadapi bencana ke depan. Terima kasih, jurnalis senior kebencanaan Metro TV Prihyadi sudah bergabung bersama kami. Ya, silakan. Febrian, satu lagi, media juga jangan sampai hanya tugasnya reaktif, ya reaktif, tapi juga masih harus menjadi program-program yang terus mengedukasi agar kemudian bangsa kita bisa tanggap darurat dan di 2045 kita bebas dari gagap bencana. Seperti itu aja sih, Febrian. Baik, tentunya seperti Metro TV yang selalu mau menghadirkan terkait dengan mitigasi bencana seperti ini. Terima kasih jurnalis senior kebencanaan Metro TV Prihyadi sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.